Di Belanda seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu mengenai statistik ya. Kita bisa melihat secara langsung, secara real si A si B-nya yang tidak hadir pada hal itu, pada tanggal itu. Ataupun bisa kita melihat flashback ke belakang nih, beberapa hari yang lalu ya. Ini bisa dilihat apakah si A ini hadir ataupun tidak. Nah, lanjut Bapak dan Ibu, ini di Belanda. Ini di Belanda itu ada menu untuk absensi harian, ada untuk kegiatan, menampilkan absen kegiatan. Sekarang kita di harian dulu ya. Ini otomatis ketika kita masuk user OPD atau UPTD, namanya nama OPD atau UPTD. Berarti Bapak dan Ibu ini pasti namanya sekolah. Ini ya rutin. Rutin ini Bapak dan Ibu pilihannya untuk yang 5 hari ataupun 6 hari. Jadi sudah jelas per minggunya hari Sabtu, hari Senin sampai Jumat atau hari Senin sampai Sabtu dengan rentang waktu yang tetap. Tiap hari Senin sampai Kamis misalkan jam 7 sampai jam 2 gitu kan. Kalau yang 6 hari kan ya. Kalau di kita jam 7 sampai jam 3 untuk saat ini. Beda dengan sistem shift mah tiap harinya beda-beda tentang waktunya. Ada yang bisa jadi tanggal ini dia kebagian yang pagi, besoknya pagi lagi, lusanya kebagian siang atau malam. Berubah-ubah, tidak menentu. Itu yang sistem shift. Kalau di kita sudah pasti tiap harinya dari Senin misalkan di sekolah Senin sampai Sabtu dengan rentang waktu dari jam 7 sampai jam 2. Jadi Bapak dan Ibu ini pasti yang pilihannya rutin ya. Ini pemilihan tanggalnya. Kebetulan kalau kita tampilan awal ini pasti keadaan tanggal saat ini. Ya, saat ini nih. Di BKPSDM yang wajib hadir itu 46. Ya. Untuk absen harian yang rutin. Yang hadir ternyata melakukan absensi itu 33. Yang tidak hadirnya ada 13. Ini statistik yang ya kan. Kita ingin melihat siapa saja sih yang hadir ataupun siapa saja yang tidak hadir. Ke bawah ini bisa kelihatan eselon 2 ada yang H itu hadir, S itu sakit, I itu izin, C itu cuti, DL itu dinas 2. TK itu tanpa keterangan, bukan taman kanak-kanak ya. Ini kan yang hadir 0, sakit 0, 0. Ternyata ada yang tanpa keterangan cuma satu ini. Dan memang eselon 2 di BKPSDM 1 kepala BKPSDM. Klik Bapak dan Ibu yang tanpa keterangan. Oh Pak Yayan. Padahal walaupun dia hadir kan tadi hadir ya, dia tidak melakukan absensi. Misal di sini tercatatnya berarti dia tidak hadir. Ya. Di sini ada Pak jumlah pegawai 8 yang tidak hadir tidak ada muncul Pak. Ya iya ya. Jelas ya. Misalkan ke bawahnya punten, ke bawah. Di pelaksana nih, kalian ke pelaksana sama. Di pelaksana. Ternyata di pelaksana yang hadirnya 20. Yang tanpa keterangan ada 8. Kita lihat yang tanpa keterangan siapa saja. Oh, Pak Dede Rahmat, Pak Angga, dan seterusnya. Siapa saja yang hadirnya bisa kelihatan juga nih. Klik hadir. Kebetulan kan yang sakitnya 0, izinnya 0, pasti ketika kita klik pasti datanya 0 gitu ya. Tidak ada. Jelas ya? Jadi menampilkan statistik berikut detail orangnya siapa saja ini yang ada di statistik itu. Misalkan ketika tidak hadir siapa saja yang tidak hadir. Ketika cuti ada yang cuti, siapa sih yang cuti? Jelas ya? Jadi ini hanya menampilkan statistik berikut detail PNS-nya. Jelas sampai di sini? Di kegiatan juga sama kepada Ibu, klik kegiatan. Klik kegiatan. Misalkan kemarin yang kita masukkan itu berarti di hari Rabu terakhir ya Pak. Di hari Rabu itu tanggal 5. Nanti kita coba yang kemarin BIMTEK. Kebetulan di Pitra nih, BIMTEK absensi tanggal 5. Kita kali bawah. Jadi pimpinan Bapak dan Ibu bisa mengetahui secara langsung ya kondisi kehadiran setiap pegawai yang ada di lingkungan OPD-nya atau PTD atau sekolahnya ya. Jadi dengan sistem ini insya Allah tidak akan dibohongi lagi. Kalau kehadiran manual mungkin disampaikan oleh narasumber sebelumnya kan
kehadiran manual 100%, tapi dia konten gimana masuk gitu kan ya. Itu kan pembohongan, sebetulnya pembohongan data kan ya. Di satu sisi mengeluh bahwa PNS tersebut tidak hadir, tapi di absensinya dihadirkan. Tapi kalau dengan ini insya Allah tidak bisa. Makanya nanti dari hasil ini ada yang berkaitan, akumulasinya itu berkaitan dengan tunjangan kinerja. Ada yang nanti diakumulasikan ke hukuman disiplin. Bisa jadi Bapak dan Ibu dalam sebulan itu seorang PNS hadir saja, ya, selalu hadir. Tetapi tiap harinya dia selalu telat atau pulang cepat. Misalkan, bukan Bapak dan Ibu nih pukul 7 sampai pukul 2. Ya misalkan dia datang absen pukul 9 baru datang. Nah, pukul 1 yang harusnya pukul 2 dia sudah pulang. Berarti berapa? Terlambatnya 2 jam, cepat pulangnya 1 jam. 1 hari udah 3 jam. Dikali misalkan 20 hari, sudah berapa? 60 jam. 60 jam. Dan 20 hari itu kan dia hadir. Absen jam 9, absen pulangnya jam 1. Hadir kan? Tetapi dari segi ketentuan jam kerja dia tidak mematuhi. 3 jam kali 20 hari misalkan, berarti 60 jam. Dibagi 7,5 jam. Yang dihitungnya kita dengan yang 5 hari kerja itu sudah 8 hari Bapaknya. Itu diakumulasi nanti dengan aplikasi ini. Kalau saat ini kan yang penting hadir. Mau datang jam 9, jam 10 kan hadir saja. Ya. Kalau ini tidak. Dia boleh hadir, tapi lihat juga apakah dia menepati ketentuan jam kerja atau tidak. Jelas ya? Ini kembali Bapak dan Ibu ke kegiatan ini bisa ketahuan. Yang wajib hadir untuk BIMTEK absensi PNS tanggal 5 bulan 12 yang hari kemarin itu ada 3 orang. Kebetulan kemarin kita praktekkan saya, Pak Dani sama Bu Eis. Ternyata yang hadirnya cuma 2. Yang tidak hadirnya 1. Siapa saja bisa dilihat di sini. Di eselon 4 hadir 1 siapa sih? Oh saya hadir, kemarin absen kan. Sakit 00 ya. Terus di pelaksananya ada 2. Yang hadir 1, siapa sih yang hadirnya? Oh Pak Dani. Terus yang tidak hadir siapa? Oh Bu Eis. Jadi ketika ditugaskan oleh pimpinan untuk menghadiri suatu kegiatan, pimpinan bisa mengetahui si ini menghadiri tidak. Misalkan bukan Bapak dan Ibu sekarang ditugaskan misalkan untuk kegiatan di sini, gitu ya, oleh kepala sekolah. Disetting oleh pengelola absensinya bahwa Bapak Ibu harus hadir di sini. Bapak Ibu tidak absen, bisa ketahuan dari sekolah. Saya sudah tugaskan Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu tidak menghadiri. Ya, bisa kelihatan di muka. Bisa dilihat secara langsung. Jelas ya? Hati-hati. Ya Pak, saya hadir, padahal tidak. Pas dilihat oleh kepala sekolahnya, mana hadir ini tidak absen gitu kan? Apa? Di titik kegiatan itu, misalkan Bapak dan Ibu di Pita Hotel, maka Bapak Ibu maksudnya di Pita Hotel. Kalau ada kegiatan di alun-alun, Bapak Ibu maksudnya berarti di alun-alun. Jelas ya? Jadi gini Bapak dan Ibu, harus bisa dibedakan absen harian dengan absen kegiatan. Kalau absen harian, Bapak dan Ibu harus nyocok kata Bu Kabin, yang absen masuk dan absen pulang. Kalau absen kegiatan hanya klik absen masuk saja, absen pulangnya tidak. Jelas ya? Karena kegiatan itu tidak bisa ditentukan berapa lama, gitu ya. Jadi misalkan ke kasar-kasar nama Bapak dan Ibu datang saja absen, berarti pulang deh ya, dianggap hadir. Kasar-kasarannya ya. Jelas ya? Jadi harus bisa membedakan. Disinilah ya. Kalau ketika nanti operator pilih kegiatan seperti itu Pak Gugum, di hotel kita gitu, otomatis nanti ke handphone Pak Gugum juga tersetting hanya bisa absen di lokasi hotel. Betul. Hanya terus atau misalkan gini, Bapak dan Ibu ditugaskan misalkan saya dengan Pak Dani yang disetting oleh pengelola absen. Pak Lia misalkan yang di depan, coba ngabsen tidak akan berhasil, tidak ada absen kegiatan. Ya, bisa kita. Ya, ininya Pak, jam masuknya
Yaitu menyesuaikan, misalkan gini di undangan, bisa jam 8. Bapak dan Ibu setting saja misalkan jam 7 sampai jam 10 gitu kan. Diperkirakan saja gitu kan. Tetapi ketika absennya di luar rentang itu, misalkan mohon maaf nih, misalkan oleh pengawal absennya disetting untuk kegiatan itu mulai pukul 8 sampai pukul 10 misalkan ya. Bapak dan Ibu sebelum pukul 8 sudah absen, tidak akan bisa. Atau misalkan absennya sesudah 10 kesiangan nih, tidak akan bisa. Harus di rentang jam itu yang disetting oleh pengelola absen. Nanti itu ada settingannya di utilitas Bapak dan Ibu ya. Nanti kita bahas detail. Sampai di sini jelas ya. Jadi sekali lagi untuk statistik mah hanya menampilkan untuk Belanda, di menu Belanda ini hanya menampilkan statistik ya. Nah, nanti kita bahas ini kan bahas statistik, kita bahas di kelola absensi. Sabar Bapak dan Ibu. Kayaknya pingin ini ya, udah cepat masuk cepat keluar. Ya.